diangkat. Allah, bagus Bunda, mantap. Nah, apa yang diangkat Kis oleh Kumaila Hakimah? Ini dia. Bisa punah. Apakah Tuhan Dan bisa jika punah? bisa, apa bedanya Tuhan zaman dulu dengan Tuhan zaman sekarang? Ada sebuah masa di mana orang-orang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kita sembah sekarang. Dan ada sebuah masa ketika orang-orang membangun kuil megah untuk dewa matahari, misalnya. Mereka menyembelih lembu, mereka membakar dupa dan percaya bahwa dewa itu sedang mengawasi mereka dari langit. Dewa itu mengatur hujan, perang, dan kematian. Lalu berabad-abad kemudian gak ada lagi yang menyebut namanya. Kuilnya runtuh, doanya dilupakan, dan dewa itu menjadi cerita dalam dongeng. Dan penyembahnya menjadi catatan sejarah. Nah, jadi diceritakan bahwa ada satu paganisme yang mereka meyakini ada dewa yang mengawasi mereka. Arti dewa itu Sang Maha Kuasa yang menciptakan mereka dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Ini kita bedah dulu nalarnya daripada Kumaila, bahwa ketika dia membangun dua rasio pembanding dengan satu nalar cerita prasejarah ya, di mana ini bercerita tentang legenda mereka yang berspekulasi bahwa Tuhan itu ada, pencipta ini ada. Mereka kemudian berpaham bahwa dewa pencipta itu sedang memantau mereka, hingga kemudian mereka membuat kuilnya, hingga mereka melakukan titus penyembahannya. Mereka membuat ritualitas untuk dewa tersebut, hingga kemudian setelah sampai perjalanannya waktu, keyakinan itu semakin memudar, hingga kemudian kuil itu runtuh dan penganutnya dan penyembahnya menjadi menjadi oknum sejarah saja, untuk menunjukkan apa? Bahwa mereka itu hanyalah menjadi legenda sejarah saja. Lalu dia mengambil rasio pembanding ini kepada rasio pembandingnya kita, di mana di tahun 2025 setiap agama itu bergelut tentang Tuhan. Lalu ketika setiap agama bergelut tentang Tuhan, apakah kejadian yang sama dapat berlaku kepada setiap agama? Bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Tapi ketika otak tercipta dan otak memikirkan tentang Tuhan, maka Tuhan itu ada. Karena apa? Otak telah memikirkan kepada yang namanya Tuhan. Maka Tuhan itu diciptakan oleh kreativitas otak manusia sendiri. Sama seperti rasio pembanding tadi, bahwa dia berspekulasi bahwa dulunya pernah ada yang mengatakan dewa memantau, lalu kemudian kuilnya runtuh dan semuanya penganutnya hilang dan menjadi sosok sejarah doang. Maka pemahaman Tuhan saat itu menjadi pudar dan hilang. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di tahun 2025, di mana orang udah bodoh amatan sama yang namanya Tuhan, hingga nama Tuhan itu tidak dikenal lagi? Lalu apakah dengan kejadian yang seperti itu membuat Tuhan itu ternyata bukan Tuhan, akan tetapi adalah sebuah tulisan yang memicu setiap orang untuk berpikir tentang satu tulisan tersebut dan kemudian mencari apa sih sebenarnya tulisan tersebut yang kemudian tertulis dengan kata Tuhan. Oke, boleh juga. Mari kita ladeni logika Kumaila. Tuhan bisa mati. Sebelum lanjut, aku mau berterima kasih kepada teman-teman penonton yang join membership channel ini. Sangat berarti buatku, sangat membantuku untuk tetap bisa produktif konten. Dan untuk teman-teman yang belum jadi member, boleh ikut dengan biaya yang 19.000 aja sebulan. Anggap aja takdir aku bakso gerobak ya sekali. Dan dengan 19.000 teman-teman bisa mengakses konten-konten eksklusif yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Jadi aku lebih terbuka di sana dan nggak banyak melakukan self censorship ya. Belum lama aku menayangkan episode ayat-ayat sesat kitab suci edisi sejarah dan geologi, dan ada juga yang edisi science, dan aku juga lagi nyusun yang edisi astronomi. Caranya bisa dengan klik tautan di deskripsi. Terima kasih sebelumnya. Aku akan berusaha konsisten konten dengan kualitas yang konsisten juga ya. Iya, Kak, iya. Sepanjang sejarah manusia telah menyembah ribuan Tuhan dan dewa dalam sejarah umat manusia. Nama-nama mereka pernah disebut dengan rasa takut, rasa hormat, rasa cinta. Dan mereka bukan sekedar tokoh mitologi gitu. Pernah ada masanya Tuhan itu merupakan pusat dari tatanan dunia.
Marduk, dewa tertinggi Babilonia, itu diyakini menciptakan dunia dari tubuh monster laut bernama Tiamat. Nah, ia memiliki kekuasaan tunggal dan dikenal sebagai raja para dewa. Di Mesir, Ra dan Amun-Ra itu dianggap sebagai dewa matahari sekaligus sumber kehidupan. Para Firaun itu diyakini sebagai manifestasi dari Ra di bumi. Di Yunani ada Zeus. Zeus berdiri sebagai penguasa langit dan dewa petir. Perannya hampir identik dengan Jupiter dalam tradisi Romawi, maupun dengan Indra dalam kitab-kitab Weda India. Nah, dewa-dewa ini mengatur hujan, kilat, kesuburan, dan kemenangan. Dalam kepercayaan Aztec dan Slavia, kita mengenal Tlaloc dan Perun, dua dewa perang dan cuaca yang diyakini bisa menentukan hasil panen dan nasib peperangan. Nah, masing-masing dewa ini memiliki doa, aturan, upacara, bahkan kitab suci atau legenda yang dijadikan pedoman moral masyarakat. Mereka punya pendeta, kuil, dan umat yang siap mati demi mereka. Tapi hari ini nggak ada lagi yang menyembah mereka, nggak ada lagi yang takut sama mereka, dan kita menyebut mereka sebagai mitos atau sebagai dongeng. Padahal pada zamannya mereka adalah Tuhan dengan kekuasaan total. Lantas apa yang membuat kita yakin bahwa Tuhan hari ini berbeda? Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan teologis ya, ini sejarah. Dan Tuhan itu ternyata bisa punah dan memang pernah punah. Bukan karena kalah perang atau karena kehilangan kekuatannya. Tuhan menjadi punah ketika tidak ada lagi yang percaya. Iya, ini standing point yang akan kita bahas ya. Standing pointnya, Tuhan bisa punah kalau tidak ada lagi yang membahas Tuhan. Kira-kira menurut kalian yang di TikTok, kira-kira ini logik nggak? Tuhan bisa punah. Saat kita membedah otaknya Kumaila, Tuhan bisa punah. Sekarang gini, tahun 2025 ketika saya menyebutkan kata Tuhan dan dia dari tadi bernarasi tentang Tuhan, kira-kira sudah punah belum? Arti kata punah. Dulu misalnya ada orang yang mengenal kata-kata seleplek. Nah gitu. Selepet itu dulu dipakaikan kepada sesuatu, apa itu biawak? Nah, dipakaikan kepada sesuatu yang eksis pada masa itu dan diyakini legendanya ada. Lalu kemudian di era sekarang tidak disebutkan lagi dan satu orang pun tidak ada yang mengenal hal tersebut. Itu baru namanya punah. Lalu kemudian dia ketika mengambil satu liter, ini makanya pentingnya ilmu logika ya. Ketika dia mengambil tadi Tuhan yang disembahkan dan mereka membangun kuil, udah katanya punah, tidak ada lagi penganut. Masalahnya penganut yang paham dewa tersebut tidak ada. Bukan kata Tuhan, bukan penciptanya yang tidak ada. Paham maksud saya? Paham maksud saya di sini? Maksud saya di sini bahwa penyembah Zeus ketika tidak lagi menyembah, oke, paham penyembahan Zeus tidak ada, tapi sesembahan pencipta langit dan bumi tetap ada. Buktinya kata-kata pencipta mampu disuarakan, kata-kata Tuhan mampu disuarakan. Maka di mana punahnya Tuhan? Tapi kita akan kemudian menjawab secara adil di sini ya, secara adil, secara akli ya, secara akal. Tuhan mampu punah, bukan Tuhannya yang mampu punah. Pemahaman satu teologi tentang Tuhan mampu punah, tapi Tuhan tidak mampu punah. Karena bagaimana saat kamu meninjau satu kausalitas, sebab dan akibat, daripada sebab hingga menghasilkan akibat, kamu menghilangkan sebabnya dan memahami akibatnya saja. Itu tidak bisa. Contoh, saya bilang, adanya tumbuhan itu timbul daripada hujan yang turun ke permukaan tanah. Oke, kita menghilangkan esensi air di bumi ini. Kira-kira tumbuhan bakal ada nggak? Misalnya, nggak ada. Oke, benar. Sebab dan akibat. Sebab daripada adanya korek, pasti ada pembuat. Kamu bilang pembuatnya nggak ada. Lalu ini bisa ada nggak?
Pertama, kita masuk ke penalaran logiknya. Ya. Penalaran logiknya lebih logis. Korek ini ada dengan sendirinya atau ada yang membuat. Pasti kausalitas saat itu, ilmu kausalitas berlaku. Apa? Bahwa ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang membuat. Maka kalau si pembuatnya kamu hilangkan, bagaimana ini jadi terbuat? Seperti saya bilang gini, ada bekas pukulan, kamu menghilangkan, tidak ada yang memukul, lalu bagaimana bekasnya bisa ada? Sekarang saat kita berbicara tentang bumi, ketika kita melihat segala yang ada di bumi, apapun yang kita nakan pada konsep bentar, iklan dulu ya. Ketika kita menanyakan kepada konsekuensi logiknya manusia, apapun yang ada di muka bumi ini, lebih logik pohon itu ada atau diadakan? Diadakan, ada yang menanam, oke. Lebih logik rumput ini bersebab sehingga kemudian rumput itu ada atau kemudian tidak bersebab? Bersebab. Apapun yang ada di muka bumi ini, semua akan ditanyakan sebabnya. Ini karena apa? 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 Kenapa? Konsekuensi logik yang telah ditanamkan, chipset yang ada di kepala kita memahami ada yang namanya konsep kausalitas, sebab dan akibat. Maka setiap akibat yang muncul maka akan ditanyakan sebabnya. Maka juga merangkup seluruh bumi. Apa? Berarti lebih logiknya bumi ini ada yang menciptakan. Ketika meninjau segala apapun yang ada di bumi ini berawal, maka pasti ada satu zat yang mengawali semuanya yang tak pernah berawal. Dinamakan satu titik yang dipahami sekarang dengan God ataupun kekuatan tertinggi yang disebut dengan Tuhan. Kemudian keserampangan daripada otak manusia, mereka memutuskan Tuhan-Tuhan versi mereka. Kemudian mereka mencari Tuhan-Tuhan versi mereka. Kemudian mereka memutuskan Tuhan-Tuhan versi mereka. Di mana setiap manusia ketika berspekulasi Tuhan, oh ya udah berarti bumi ini ada yang menciptakan. Sama seperti tadi kuil-kuil yang dibahas Kumaila. Bahwa mereka berspekulasi bahwa ada dewa nih yang memantau. Oh, dalam hal menyembahnya, biar senang itu dewa kepada aku yang telah diciptakan, di mana rentannya manusia berterima kasih di balik segala nafas ataupun kehidupan yang telah diberikan. Kemudian mereka membangun kuil-kuilnya. Misalnya, dewa apa yang disembahkan dalam kuil tersebut? Zeus misalnya. Apa yang disembahkan dalam kuil tersebut? Dewa Asclepios misalnya. Dewa apa yang disembahkan? Rienra misalnya dalam pemahaman Mesir. Ataupun disembahkan dewa Horus, dewa Mitra, dewa apapun yang ada di muka bumi. Dipahami akan sesembahannya. Maka saat kemudian itu dipahami dalam sesembahannya, ketika tidak ada lagi penganutnya, kira-kira misalnya gini, kepada penganut dewa Zeus sudah tidak ada lagi. Penganut dewa Horus tidak ada lagi. Penganut dewa Mitra sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya, Tuhannya masih ada nggak? Kalau kamu mengatakan tidak ada, era sekarang nggak ada lagi yang nyebut Tuhan, nggak ada lagi. Penyebutan Tuhan itu sudah batal dari dulu. Kalau Tuhan mampu punah, karena yang mampu punah adalah teologi. Yang tak mampu punah adalah Tuhan. Saat kamu meyakini adanya kausalitas sebab daripada adanya bumi ini, maka dia tidak mungkin punah. Tapi teologi bisa punah. Misalnya, ada orang yang menyembah biawak sebagai Tuhan, bisa punah jikalau tidak ada penganutnya. Ada orang yang menyembah Yesus, hingga kemudian dia bisa punah teologi tersebut apabila tidak ada lagi yang menyembahnya. Benar, tapi Tuhan akan selalunya ada. Seperti itu. Lalu bagaimana sistem rasional menobatkan Tuhan bisa punah kepada sesuatu yang tak nyambung? Maksudnya tidak nyambung. Tidak akan nyambung mengaitkan Tuhan bisa punah kepada teologi yang sebenarnya punah. Yang punah teologianya. Sistem penganut, sistem menganut, sistem diajarkan untuk menganut ajaran tersebut dalam penyembahan tertentu. Itu bisa punah. Tapi kausalitas, kausa prima, pencipta sang utama daripada segala yang utama, itu pasti ada. Kita istilahkan dengan kata Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilah. Ya, secara nama yang paling resmi disebut dengan Allah.
Itu tidak mampu untuk kemudian dibinasakan. Oke? Masih aja buka room murid Edis TV ini. Iya. Aku sama Edis imannya sudah sama. Edis kan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya aku juga. Yesus bukan Tuhan. Ya kami sama. Kalian aja yang nggak sadar. Edis sudah sadar Yesus bukan Tuhan. Saya juga udah sadar Yesus bukan Tuhan. Selesai kan? Ya. Oke. Kita lanjut lagi reaksinya. Ketika umatnya mati dan generasi berikutnya menggantinya dengan nama baru, konsep baru, dan narasi baru. Ketika Babilonia jatuh, Marduk lenyap. Ketika kekaisaran Romawi Kristen bangkit, Jupiter dan Mars jadi mitos. Bahkan dalam Al-Quran, Tuhan-Tuhan seperti Baal, Lata, Uzza, dan Manat itu disebut sebagai berhala. Padahal dulu mereka disembah dan umatnya banyak. Lengkap dengan ritual dan pengikut yang yakin bahwa mereka adalah Tuhan yang benar. Nah, ini kan bukti ya bahwa status Tuhan itu sangat bergantung pada konteks sosial. Yang hari ini disebut sebagai Tuhan sejati bisa jadi dalam 1000 tahun atau dalam 2000-3000 tahun akan dianggap mitos, sama seperti Zeus dan Osiris sekarang. Oke, kita tanggapi lagi bahwa pernyataan Kumaila Hakimah bahwa satu paham teologi tentang Zeus dan Osiris ketika kemudian tidak ada lagi yang menyembahnya, maka dia mengatakan bahwa teologi itu telah punah. Benar. Tapi kalau dia mengatakan Tuhan telah punah, itu kecacatan logika. Karena berbicara tentang Tuhan, maka kita akan membedah pertama definisi tentang Tuhan. Apa yang disepakati manusia tentang Tuhan? Pencipta. Ketika ada orang yang menerka dan menebak Tuhan, sepertinya Tuhan seperti ini, sepertinya Tuhan seperti itu, kayaknya Tuhan ini, kayaknya Tuhan itu. Ketika semua kayaknya, sepertinya punah. Dan tidak ada lagi yang berpaham teologia tersebut. Maka yang punah apa? Teologianya. Tapi kausalitas, kausa prima pencipta tidak akan pernah ada yang namanya kepunahan. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang kita meninjau daripada sistem berpikir logik, teman-teman. Mari kita jadi ateis sejenak ya. Ayo kita jadi ateis. Kenapa saya mengajak jadi ateis? Gini teman-teman. Kitab suci yang ada di tahun 2025. Kitab suci yang ada di tahun 2025. Semuanya mengimani sebagai kitab suci dengan pemahaman masing-masing. Dalam pemahaman Kristen, Bible kitab suci dengan ketuhanan Yesus. Dalam Hindu dengan kitab suci namanya Veda yang berpaham Brahman. Dalam Buddha ada Tipitaka ya, Tipitaka yang dipahami Tuhannya adalah Adi Buddha. Oke. Dalam Islam ada kitab suci yang namanya Al-Quran. Pertanyaan saya coba dinalar. Benarkah Tuhan yang menciptakan kita? Ataukah manusia terdahulu menciptakan kata Tuhan yang hari ini kita berdebat? Coba dipikirin. Benarkah Tuhan yang menciptakan kita atau manusia terdahulu menciptakan kata Tuhan lalu kemudian kita berdebat apa itu Tuhan? Karena kita tidak bisa memungkiri setiap agama itu datang dari masa dahulu. Mau keimanan apapun. Dan hari ini kita berdebat tentang itu. Sekarang kalau kita membangun satu pemikiran logik atau filsafat, coba kita bayangkan, kalau di era terdahulu, ya, Tuhan itu ada karena dipikirkan, benar gak? Tuhan itu ada ketika dipikirkan. Top, kata Tuhan. Maka di situ dipikirin apa ini Tuhan? Oh, kausa prima, pencipta dan segalanya. Kalau dipikirkan. Pertanyaan saya, ketika semua otak manusia itu nggak ada dan semua manusia telah tiada, apakah Tuhan ada? Hari ini tanpa bisa dipungkiri, Kristen tak melihat Tuhannya. Islam tak melihat Tuhannya, Hindu tidak melihat Tuhannya, Buddha tidak melihat Tuhannya. Siapapun tidak melihat Tuhannya. Manusia tidak ada. Apakah Tuhan ada? Atau kita bangun pertanyaan, Tuhan Maha Pencipta saat tidak menciptakan apapun, apakah dia Maha Pencipta?
Atau seperti tadi, ketika otak manusia satupun tidak ada, lalu apakah dia ada? Karena tercerna kata-kata Tuhan di otak. Tercerna segala sifat Tuhan pencipta dan maha kuasa dan maha ampun dan segalanya, itu di otak. Pertanyaannya, jikalau otak seluruh yang ada di muka bumi ini tidak ada, apakah Tuhan ada? Hati-hati masuk room ini kalau baru masuk ya. Kalau dari awal oke lah. Mantap bang, oke. Coba dipikirkan lagi. Andaikan otak seluruh manusia tidak ada, dan nggak ada orang-orang terdahulu yang berbicara tentang kata Tuhan. Nggak ada yang berbicara tentang kata-kata Tuhan. Nggak ada yang omongin tentang kausalitas dan Tuhan. Lalu apakah Tuhan setelah ada? Jika Anda memang ateis, Anda mungkin tidak punya waktu mengajak orang untuk menjadi ateis. Enggak, ini lagi punya waktu mengajak orang jadi ateis. Gimana? Muhammad Nur Sadi ada. Apa landasan mengatakan kata ada? Apa landasan untuk mengatakan kata ada kepada sesuatu yang diyakini manusia baru bisa dikatakan ada setelah ada pembuktian? Anak zaman, itulah gunanya belajar filsafat dek. Katolik itu identik dengan filsafat, jadi jawaban itu mudah. Naik ke atas kita akan melihat semudah apa. Segala agama datang dari masa dahulu, membawa satu suguhan menu namanya Tuhan, dengan setiap definisi dan titus dan cara dan tata cara menyembah di dalamnya. Kalau dulu tidak dipikirkan tentang kata Tuhan ini, apakah Tuhan ada? Atau Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan menitipkan chipset dan menguasakan kepada setiap manusia untuk tidak memikirkan kata Tuhan. Maka apakah hari ini manusia berpikir tentang Tuhan? Maka apakah setiap agama itu bakal ada? Nggak akan ada. Dan nggak akan ada Tuhan. Sekalipun dia ada. Misalnya gini, sekalipun dia ada, ya, sekalipun dia ada, dia menitipkan chipset kepada manusianya agar tidak memikirkan dirinya dan tidak memikirkan kata-kata kausa prima, memikirkan sebab dan akibat, memikirkan dari mana semua ini. Tidak ada pikiran tersebut. Lalu apakah dia ada? Ketika otak manusia tidak berproses untuk kata Tuhan, atau satu manusia pun tidak diciptakan, lalu apakah ada itu Tuhan? Hati-hati deh. Kok panik? Kok panik? Kok panik? Kok panik? Kenapa panik? Saya sedang open minded. Ya tetap ada. Tetap ada itu kenapa? Bang Zulkarnain Lubis mengatakan tetap ada itu kenapa? Narasi India hanya meruntuhkan iman orang jika dia tidak mengerti dengan maksud Anda. Kenapa Anda tidak mau buka pikiran Anda? Ketika Anda open minded, buka pikiran Anda. Setiap kitab suci itu datang dari masa dahulu. Setiap kitab suci agama manapun dari masa dahulu. Dan mereka memikirkan Tuhan, keluarlah Veda. Memikirkan Tuhan, keluarlah Bible. Memikirkan Tuhan, keluar kitab-kitab dan kitab. Dengan menyuguhkan Tuhan yang berbeda. Yang pahaman dia gini, pemahamannya gitu, pemahamannya gini, pemahamannya gitu. Pertanyaan saya, oh berarti ketika akal memahami satu diksi kata Tuhan, maka di situ akal akan mengeluarkan narasi seputar ini yang gue yakini untuk satu kata ini, untuk satu kata Tuhan ini, maka ini adalah Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dulunya tidak dipikirkan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Dan atau satu manusia pun tidak ada di muka bumi ini. Apakah kata Tuhan itu ada? Hah? Karena wujudnya ada walau kita tidak mempercayai dia itu ada. Wujudnya apa? Wujudnya apa, Bang Zulkarnain? Ketika itu sesuatu yang tidak terjadi, apa itu?
Kalau tapi kita sudah memikirkan apa itu? Gimana tuh, Kang Pardi? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana itu? Kita sedang beropen minded, mencoba membuka pikiran. Ketika Tuhan kemudian dipikirkan oleh setiap manusia tentang dirinya, wah, maka manusia keluarlah kitab suci versi mereka. Maka disinilah kita dapat berpikir gini. Makanya pentingnya ilmu logika ya teman-teman. Kita harus bedah dulu arti keberadaan. Tadi aku udah spekulasi jadi ateis, insya Allah semuanya udah ateis ya. Nah sekarang kita masuk ke teis, kenapa Tuhan itu ada. Gini, kita bedah dulu maksud arti kata ada. Kalau kamu udah tahu arti kata ada, maka kamu gak akan menolak sang ada tersebut sekalipun tidak dinamakan Tuhan. Paham maksud saya? Hari ini dinamakan Tuhan, oke, istilah katanya Tuhan. Kalau dulu dinamain sakep misalnya, hari ini apa yang kita kenal? Bukan Tuhan. Kebetulan namanya Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya hartau misalnya, hari ini kita berdebat tentang hartau karena dinamakan hartau untuk hal tersebut. Tapi kita bukan berbicara tentang pernamaan yang dia dinamakan hartau, Tuhan atau apapun itu. Tapi yang kita perdebatkan ada. Kita berbicara tentang ada. Ketika Anda salah mengerti dan mendefinisikan arti kata ada, maka di situ juga Anda akan terjebak dengan narasi saya yang demikian, yang seperti tadi. Maka Anda akan mengatakan, iya juga ya. Walaupun hari ini adanya kalian yang ketawa, enggak bener. Wah hati-hati bang, wah gini bang, wah gitu bang, wah seperti ini bang, wah seperti itu bang. Oke, tapi open mindednya kalian, iya juga ya. Iya juga ya. Kenapa Anda mengatakan iya juga? Ketika kalian mengatakan iya juga ya, karena apa memang benar. Segala sesuatu datang dari masa dahulu, kita di tahun 2025 mengimani kata Tuhan. Dan menobatkannya sebagai maha kuat, maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta, maha apapun. Ketika kata Tuhan itu dipikirkan, masalahnya, kalau dari dulu tidak ada yang berpikir, nggak ada kata Tuhan tersebut, apakah Tuhan itu ada? Maka bolehkah kita mengambil kesimpulan Tuhan itu ada karena ada otak manusia yang kemudian memikirkan Tuhan dan hari ini diperdebatkan. Yang ada itu belum tentu terlihat bro, dan yang terlihat belum tentu ada. Sekarang hari ini di tahun 2025 saat kita meyakini satu ketuhanan dalam paham satu teologi yang kita sebut dengan agama, maka dari situ kita berpikir orang terdahulu memikirkan ini kemudian menyuguhkan dan menciptakan agama. Lalu kemudian bisakah kita mengambil satu kesimpulan? Tuhan ini ketika difikirkan maka dia ada, ketika dari dulu tidak ada yang memikirkan maka dia tidak ada. Maka Tuhan ini muncul daripada pikiran manusia hingga kemudian Tuhan itu ada. Maka mari kita coba membahas kata ada. Berbahagialah kamu yang tak melihat tapi percaya. Itu afirmasi. Itu afirmasi yang mengekang Anda untuk tidak dapat berpikir. Paham? Tahu nggak afirmasi? Afirmasi itu kata-kata ataupun teks yang ketika Anda baca, Anda aminkan, Anda imani. Itulah yang membuat logika Anda ketika mulai menerjang, Anda masuk ke sini, ke afirmasi ini. Paham maksud saya? Ini yang membatasi Anda. Kata-kata, berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Oke. Kamu mulai berpikir, kamu tolak, namun percaya. Kamu mulai berpikir dan menemukan sistem pikir logik ataupun rasional tersebut. Kamu berhenti di pikiran kamu yang akan menerjang kebenaran dengan konsekuensi ini. Di mana konsekuensi ini seharusnya kamu tahu, inilah belengguku. Inilah yang kemudian memborgolku untuk melepas segala pikiranku, untuk membuat pikiran aku terkekang dan tak bisa berpikir, dan gak bisa open minded menjadi manusia yang diberikan akal, kesadaran fungsi otak untuk menerjang pemikiran. Gak ada. Karena apa? Kata-kata ini telah membelenggumu. Tapi ketika kamu berani buang kata-kata ini,
maka disitulah kamu juga berani untuk berpikir, berani untuk lebih luas mencerna. Oke. Maka kita akan masuk kepada teologi ya Tuhan. Apa itu Tuhan ada ataupun tidak? Maka kita harus kemudian membahas apa itu ada. Oke. Kita berbicara tentang kata ada. Ada itu bukan berbicara tentang terlihat. Tapi ada itu berbicara tentang experience. Bagaimana maksudnya? Gini. Untuk Daman itu ada. Untuk saya itu ada. Itu bukan karena kalian melihat saya. Karena yang kalian lihat dari saya adalah tangan saya, muka saya, bentuk daripada saya, mata saya, kuping saya, leher saya. Anda bisa menunjuk hal tersebut. Bisa menunjuk tangan saya, bisa menunjuk muka saya. Tapi ketika saya tanya, coba tunjuk ada saya, nggak tahu. Ketika Anda menunjuk, ya muka saya. Ketika Anda menunjuk, ya tangan saya. Ketika Anda menunjuk, ya telinga saya. Ya ketika Anda menunjuk, leher saya. Ketika menunjuk, ya badan saya. Lalu coba tunjuk ada kalau dia memang terlihat. Nggak akan pernah bisa Anda tunjuk bahwa ada itu terlihat. Karena ada itu eksperiensi. Ketika kamu melihat seorang bayi yang lahir di 96 dinamakan dengan Ahmad Damanhuri, kemudian dia tumbuh besar sampai seperti ini, dia punya rambut yang seperti ini, kemudian dia punya kuping yang mendengar seperti ini, yang kemudian hari ini berbicara di depan kalian, yang hari ini dia seperti ini, dan eksperiensi ini, ya apa yang terjadi terhadap saya ini, inilah yang membuat kalian mengatakan Daman itu ada. Lalu kemudian kamu akan ngomong, oh dia ada. Kenapa? Eksperiensi. Pembuktian gerakan tangan saya, suara saya yang kalian dengar, mata saya yang pak gini, ya. Dan hari ini saya berbicara, eksperiensi semua itu kamu mengatakan iya ada. Bukan ada itu terlihat. Lalu ketika Tuhan tidak terlihat namun dia ada, kita pahami dari mana? Eksperiensi. Apa itu eksperiensi? Ketika kita melihat sebab dan akibat yang ada di muka bumi ini. Kita melihat pohon, tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Kita melihat semuanya, makhluk yang ada di muka bumi ini daripada tiada kepada ada hingga tiada lagi. Maka kita akan berpikir, ini pasti ada sebab utama daripada penciptaan semuanya. Jadi eksperiensi inilah yang menentukan adanya Tuhan. Bukan bentuk apakah dia. Halo? Ya, kita iklan dulu. Halo? Halo? Kok turun? Lah turun. Udahlah, udah turun guys. Lanjutlah. Baru aja di invite langsung. Ini. Jadi yang menentukan adanya Tuhan itu adalah eksperiensi. Bukan takut. Dia lagi mencret itu mak. Begitu mau naik dia mencret langsung turun. Nah, yang berbicara tentang semua itu adalah eksperiensi teman-teman. Tadi kamu bisa bereksperience terhadap diri saya dan gerakan tangan saya dan suara saya, kamu mengatakan Daman ada. Sekarang ketika kamu mengexperience ya, ketika kamu bereksperience terhadap alam ini, bahwa dia daripada tiada kepada ada kepada tiada lagi, ya, disitulah kamu akan mengatakan ini pasti ada yang menciptakan dan itu Tuhan. Kemudian kamu bereksperience lagi, oh ya udah, segala yang terjadi di muka bumi ini menunjukkan dia ada. Segala yang terjadi pada Daman menunjukkan Daman ada. Maka saat itu kamu akan mencari. Dan setiap manusia akan mencari siapa yang ada tersebut. Kemudian manusia berspekulasi. Seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Padahal konsekuensi logiknya otak manusia ketika mengatakan Tuhan, hasil daripada experience-nya terhadap alam, kita melihat ketika dia bereksperience pohon, pasti ada yang menciptakan. Terus laut airnya asin, sungai tawar, agak payau. Saya hidup di tahun 96. Kenapa saya tidak 95? Kenapa saya bentuknya seperti ini? Apa yang menentukan ini korek dan ini saya? Kenapa saya bukan korek? Kenapa korek bukan saya? Kenapa yang di padang gurun pohon ini yang identiknya tumbuh, kenapa yang di suhu tropis ini yang tumbuh? Kenapa yang ini tidak bisa tumbuh di sana, kenapa yang di sana tidak bisa tumbuh di sini? Lalu ketika kemudian perbandingan kelahiran orang, kenapa dia bisa lahir di tahun 2025? Kenapa saya harus lahir
di tahun 96. Siapa penentu semua ini? Maka tinjauan kita fandur ila nafsika summa taqili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Ketika tinjauan eksperiensi kita, fandur ila, ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, seperti yang tadi, bentuk, kelahiran dan segalanya. Summa taqili, melihat langit ataupun apa yang ada di muka bumi ini, semuanya kita katakan makhluk. Apa katakan makhluk? Gini, yang kita sedang cari Tuhan. Nah, sama yang kita sedang mencari keberadaan Tuhan melalui apa? Eksperiensi di luar Tuhan, paham nggak? Sama seperti gini, saat Anda ingin mencari keberadaan Daman, di balik apa? Eksperiensi terhadap Daman. Apa? Geraknya tangan dia, yang Anda lihat tangan, bukan ada ya. Sepakati dulu, yang Anda lihat tangan, bukan ada. Yang Anda lihat gerakan kepala, bukan ada. Oke, Yang Anda lihat adalah dada, bukan ada. Yang Anda lihat adalah rambut, bukan ada. Tapi eksperiensi rambutnya seperti ini, bentuknya seperti itu, gerakan tangannya seperti ini seperti ini seperti ini semua seperti ini. Anda bisa mengatakan Daman itu ada. Karena apa? Eksperiensi tadi. Oke, ketika Anda bereksperiensi ya, pohon Anda experience-kan, pohon, batu, ini semuanya daripada dalil tidak ada kepada ada hingga kepada tiada lagi, penentuan terhadap bentuk dan segalanya. Berarti tinjauan yang Anda tinjau adalah makhluk. Lalu bagaimana kemudian ketika lahirnya teologi yang menuhankan makhluk? Itu lucu. Karena makhluk, apa yang ada di muka bumi ini adalah bahan penelitian, eksperiensi terhadap keberadaan Tuhan. Sekali lagi, bahan yang ada di muka bumi ini adalah eksperiensi yang bukan Tuhan untuk menemukan keberadaan Tuhan. Sama seperti tadi, tangan, gerakan tangan menjadi bahan untuk mengatakan Daman ada. Suara yang Anda dengar menjadi bahan kepada Daman itu ada ataupun tidak. Telinga Daman yang mendengar dan bahkan hari ini membaca komentarnya Anda, itu menjadi eksperiensi kepada Daman ini keberadaannya ada ataupun tidak. Maka keberadaan itu bukan tentang terlihat, tentang eksperiensi dan kemudian menyimpulkan. Sekarang Anda menjadikan wadah. Apa wadah Anda? Dunia. Melihat eksperiensi dunia. Anda melihat adanya pohon, ada batu, ada manusia, ada ini, ada patung, ada segalanya. Ini adalah eksperiensi, mediasi, alat penelitian terhadap keberadaan Tuhan. Bukan justru menuhankan alat. Karena alat adalah pembanding, penunjang terhadap eksperiensi penelitian. Hingga kemudian apa yang menjadi hasil teliti tentang keberadaan Tuhan. Ketika Anda meneliti, Anda membedakan. Anda meneliti pohon, ketika Anda dapati batu, Anda paham batu bukan pohon. Ketika kemudian itu kalian menemukan manusia, ya manusia bukan batu, bukan pohon. Anda menemukan genteng bukan manusia, bukan pohon, bukan batu. Anda menemukan matahari beda dengan segalanya. Ketika kemudian Anda menemukan kata Tuhan, pasti Anda saat mulai berpikir, kalian kemudian akan justru membedakan, bukan menyatukan dan bahkan menyamakan. Itu tidak mungkin. Seharusnya ketika Anda mampu membedakan eksperiensi yang ada di muka bumi ini, maka Anda juga akan tahu ketika Anda bereksperiensi terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah target utama daripada penelitian. Maka makhluk adalah alat telitinya. Maka daripada alat teliti ini akan berpaham ke sini, maka Anda akan memahami bahwa Tuhan beda dengan alat teliti. Itu kalau kita mau berpikir logik. Maka kata Tuhan itu ada. Oke. Dari pernyataan Kumaila tadi. Di mana Kumaila menobatkan bahwa Tuhan mampu punah, padahal yang punah itu adalah teologia. Oke. Padahal berarti ada, benar. Kesimpulannya Muhammad Nur Sadi ada. Yang tadi hanya kita giring ke ateis dulu, ya, baru kemudian kita masuk ke paham logik terhadap Tuhan. Terus, ketika kemudian kita udah berpaham Tuhan itu ada, apakah Tuhan mampu punah? Tidak.
Karena apa? Segala sesuatu yang sudah di-experience oleh akal dan mengambil buah pikir ataupun konklusi Tuhan. Selesai. Sampai di situ udah selesai. Maka otak logik akan menemukan pasti Tuhan berbeda dengan makhluknya. Karena makhluk adalah wujud daripada alat penelitian terhadap keberadaan Tuhan. Oke. Tapi teologi ya, arti teologi apa? Agama ataupun organisasi ataupun pengumpulan manusia yang berpaham tentang Tuhan, ya, yang disuguhkan Tuhan-Tuhan versi mereka ataupun dewa-dewa versi mereka, ya itu belum tentu Tuhan. Bisa jadi keluar definisi. Ketika tidak ada lagi penganutnya, ya berarti yang mati bukan Tuhan. Berarti yang mati adalah teologianya, agamanya, penganutnya, pahamnya yang hilang. Tapi Tuhan tak mungkin hilang. Maka pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak menciptakan manusia, maka tidak ada pikiran yang membicarakan Tuhan. Maka tidak ada pikiran yang memikirkan Tuhan. Lalu apakah Tuhan itu ada? Lalu apakah Tuhan itu ada? Tetap kita akan memikirkan, tetap Tuhan itu ada, namun bedanya tidak difikirkan saja. Maksudnya bagaimana? Gini. Saya memikirkan ibu saya. Ya, nih saya AJC-nya nih ada ibu ya. Ini ibu saya. Namanya Bu Firly. Ini ibu saya. Dia ada, saya ada. Saya mati, pikiran saya mati. Apakah Ibu Firly masih ada? Masih. Yang nggak ada apa? Pikiran saya terhadap Ibu Firly. Sama juga seandainya tidak ada manusia yang diciptakan apapun. Tidak ada satupun. Maka tidak ada otak manusia yang berpikir tentang Tuhan. Maka apakah Tuhan ada? Ada. Bedanya tidak difikirkan saja. Sama juga seperti Tuhan, Maha Pencipta. Tapi dia tidak menciptakan apapun. Apakah Maha Pencipta? Tetap Maha Pencipta. Bedanya tidak menciptakan saja. Maka itu jawaban daripada setiap narasi yang tadi ya teman-teman ya. Oke. Berikut adalah klarifikasi Tuhan mana yang benar. Pikirkan. Kalau Anda berpikir, Anda akan tahu. Di balik banyaknya agama belum tentu banyak Tuhan. Maka akalmu adalah penentu terhadap kebenaran Tuhan. Jadi jangan iman buta. Karena kamu dibedakan dengan binatang, di mana binatang tidak punya kebebasan dalam berpikir dan mencari. Akan tetapi manusia punya kebebasan dan berpikir. Maka bisa jadi apa yang diisi pikirannya benar, bisa jadi apa yang dipikirkan salah. Tapi kebenaran yang dapat diyakini oleh setiap orang yang berakal, maka itu absolut kebenarannya. Maka jangan tolak. Oke? Jelas ya? Berarti jawabannya gimana teman-teman? Jawabannya adalah, apakah manusia yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan manusia? Adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Ya, bukan manusia yang menciptakan kata Tuhan kemudian Tuhan itu ada. Bukan. Karena apa? Konsekuensi manusia ketika meninjau eksperiensi, maka di situ mereka akan paham keberadaan dan adanya Tuhan. Maka saat itu menjadi kebenaran absolut, itu tidak mungkin terbantahkan dengan apapun. Kayak contoh gini, kata-kata mobil itu nggak ada, kata-kata alat transportasi nggak ada. Tapi Anda berpindah-pindah tempat menggunakan satu alat yang memiliki ban yang 4, ya, memiliki ban yang 4, ya, memiliki setir, tapi tidak disebut mobil, tidak disebut alat transportasi. Pertanyaan saya, sekalipun tidak disebut mobil, apakah itu mobil? Coba jawab. Ketika tidak ada yang menamai mobil, tidak ada yang menamai alat transportasi, tapi kalian berpindah-pindah tempat oleh benda yang memiliki 4 ban dan setir, ya, dan memiliki knalpot dan mesin. Pertanyaan saya, sekalipun tidak dinamakan mobil, apakah itu mobil? Kok tidak mobil? Tetap wujudnya ada, benar. Sekalipun tidak dinamakan mobil, tapi eksperiensi kita, pasti kita akan rentan memikirkan ini apa. Maka saat itu kita akan memikirkan, oh ini mobil. Sekalipun tidak dinamakan mobil, paham nggak? Kenapa kata-kata itu ada? Ya untuk membedakan. Gini, andai kan semua yang ada di muka bumi ini nggak ada nama. Ini apa? Nggak tahu. 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 Semuanya nggak tahu. Maka kita nggak bisa untuk kemudian membedakan. Tapi kita rentan menamakan ataupun menginterpretasikan. Ini namanya mouse untuk membedakan dengan korek. Bisa nggak dari dulu dinamakan ini mouse dan ini korek? Bisa kalau dari dulu. Masalahnya telah dinobatkan ini mouse, ini korek.
Tujuannya apa? Membedakan. Oke. Sama juga seperti mobil tadi. Sekalipun tidak ada yang menamainya alat transportasi, menamainya mobil, maka untuk membedakan, rentan manusia akan menamainya agar beda dengan benda lain. Maka tetaplah dia itu berwasaf ataupun bersifat alat transportasi. Gitu. Jadi kemudian seperti Tuhan, sekalipun tidak ada yang mengatakan itu adalah Tuhan, dengan kata-kata Tuhan, ya pencipta langit dan bumi ini ada. Sekalipun tidak disebut Tuhan. Tapi ketika manusia rentan membedakan dengan apa yang ada di muka bumi ini, oh pohon, oh beda dengan ini. Buaya, oh buaya, beda dengan genteng. Genteng beda dengan aspal. Aspal beda dengan rumput. Rumput beda dengan manusia. Manusia beda dengan patung. Patung beda dengan biawak. Biawak beda dengan lembu. Lembu beda dengan komodo. Komodo beda dengan rusa. Maka Tuhan beda daripada sekalian alam. Karena diciptakan kata-kata yang baru. Kata-kata yang asing dengan terciptanya kata-kata tersebut untuk membedakan daripada setiap kata yang pernah ada. Gitu teman-teman. Oke? Nah, hati-hati. Oten lebih baik nggak usah nonton ini saya live saya. Kalau nonton dikhawatirkan imannya menipis ya, hati-hati ya. Oke, kita ini dulu lanjutkan. Kita sering menganggap Tuhan dalam agama-agama modern itu sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda dari dewa-dewa kuno. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, kemiripannya justru mencolok. Baik dewa kuno seperti Zeus, Ra, Indra, atau Marduk itu ditempatkan di langit, diasosiasikan dengan cahaya, petir, dan tahta surgawi gitu, singgasana surga gitu. Nah, Tuhan dalam agama monoteistik juga digambarkan tinggal di surga, di atas arsy gitu, atau turun dari langit untuk berkomunikasi. Dalam mitologi Mesopotamia, Marduk itu membunuh Tiamat. Tiamat itu adalah simbol kekacauan, dan begitu narasi kosmosnya. Nah, narasi ini nggak jauh beda dari kisah Tuhan yang menciptakan dunia dari kehampaan dan menaklukkan setan dalam Alkitab atau Al-Quran gitu. Nah, pola kosmogoni lewat konflik itu sudah ada sejak zaman perunggu. Sama seperti dewa-dewa kuno yang menuntut penyembahan mutlak dan menjanjikan hukuman bagi yang membangkang, Tuhan modern juga hadir sebagai otoritas moral tertinggi. Siapa yang beriman akan diselamatkan, siapa yang melawan akan dibinasakan. Dalam aspek ritual, Tuhan hari ini masih mempertahankan struktur yang sangat mirip. Aturan makanan gitu, misalnya ada halal, kosher, ada tata cara sembahyang, ada hari-hari suci, ada larangan-larangan khusus mirip dengan sistem persembahan dalam kuil-kuil kuno. Bahkan Tuhan dalam agama modern tidak terlihat secara langsung, tapi dipercaya mengetahui segalanya, mengontrol segalanya, dan menjadi pusat penghakiman persis seperti Amun dalam Mesir, persis Anu dalam Babel, atau Ahura Mazda dalam Persia. Jadi kalau kita jujur, Tuhan yang sekarang bisa jadi tidak benar-benar baru secara konsep ya. Tuhan yang sekarang, Tuhan modern adalah warisan dari banyak Tuhan lama disatukan dan disempurnakan dalam satu nama. Apakah kita akan jawab lagi? Oke, dia mengambil satu perbandingan lagi ya teman-teman ya. Perbandingan gini. Setiap mau Hindu mau Buddha, mereka memahami Tuhan itu ada di dalam satu alam dinamakan dengan alam langit, artinya yang berbeda alam dengan manusiawi. Apa beda dengan Islam? Sama. Di mana Tuhan ya itu kalau kita tidak bertempat ya. Ya kayaknya kalau dari kedewaan paham. Kedewaan misalnya dari pada dewa-dewa ada yang namanya alam kayangan, tempat di mana ya dewa-dewa itu berkumpul. Oke. Ataupun Tuhan itu ada di sorga, ada di tempat, di satu dimensi gitu. Tapi dalam pemahaman Islam itu sangat jauh berbeda. Di mana dalam pemahaman Islam, keterbutuhan itu hanya terjadi kepada makhluk. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa. Keterbutuhan mengalahkan arti kuasa dan membatalkan arti kuasa. Maka yang dipertaruhkan konsekuensi logik manusia. Bagaimana kamu mengatakan kepada sesuatu yang Maha Kuasa, pada satu waktu dia tidak kuasa? Tidak mungkin. Bagaimana kamu mengatakan sesuatu yang sedang bergerak ini diam? Nggak akan bisa, karena dia sedang bergerak. Tapi kalau dia sedang diam, bagaimana kamu akan mengatakan gerak saat dia sedang diam? Nggak mungkin. Begitu juga saat kepada Tuhan. Ketika di saat dan di waktu manusia mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa,
Maka di saat itulah manusia menghilangkan segala dalil ketidakberkuasaannya Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita meninjau makhluk, seorang daman butuh kepada tempat dan dimensi untuk mencakupi dia dan tempat dia berada. Lalu Tuhan adalah penentu terhadap tempatnya daman. Maka Tuhan harus bebas daripada kata-kata tempat. Kenapa? Karena Tuhan akan menanyakan, ini tempat dari mana? Siapa yang menentukan bahwa tempat aku seperti ini? Artinya, manusia tidak bisa lepas daripada kata-kata yang mengekang dimensi yang mengekang dirinya. Misalnya saya terbang pun ya saya dalam dimensi. Saya bertanya, siapa yang membuat dimensi? Sehingga saya bisa terbang di atas dimensi, satu dimensi. Kenapa saya bertempat? Siapa menentukan saya tempat di sini? Sedangkan saya bisa bertempat di situ. Tapi hari ini tempat saya di sini. Penentuan daripada setiap tempat. Kalau saya berjalan, maka setiap yang saya tapaki adalah tempat. Ketika saya boker, maka apa yang saya duduki adalah tempat. Apapun tempat, keterbutuhan saya terhadap tempat. Maka jikalau ada kata-kata keterbutuhan terhadap Tuhan, maka kata-kata keterbutuhan membatalkan arti kata kuasa. Maka ketika kamu menyebutkan Tuhan Maha Kuasa, lalu kenapa kamu bisa meyakini dia tidak kuasa? Maka saat di dalam pemahaman Islam mengatakan Allah itu Maha Kuasa, kudrah dan iradah, ya, Allah Maha Kuat, Maha segalanya, maka Islam juga membebaskan Tuhan daripada pengaruh kemaklukan. Apa? Di mana makhluk membutuhkan, maka Tuhan haram untuk membutuhkan, karena dia si penyedia segala keterbutuhan. Berarti dia sudah tidak butuh. Karena dia menciptakan makhluk membedakan dengan dirinya, dianggaplah diciptakannya makhluk dalam keterbutuhannya, maka diberikan setiap kebutuhannya, maka dirinya udah enggak butuh. Maka di dalam Islam memahami Tuhan itu berada di sesuatu yang enggak bisa dikatakan berada, paham enggak? Kata di mana disematkan kepada sesuatu yang bertempat, berdimensi, terbatas. Sedangkan kalau kita menanyakan di mana Allah, itu pertanyaan yang salah. Bagaimana kita akan mengatakan kata di mana sedangkan Allah tidak butuh di mana? Paham enggak? Bagaimana kita akan mengatakan kata di mana untuk Tuhan sedangkan yang butuh di mana itu manusia, yang butuh di mana itu makhluk. Sedangkan Allah, sedangkan pencipta enggak butuh kata di mana, karena dia yang menciptakan kata di mana, karena dia yang menciptakan tempat dan tata letak dan jawaban terhadap kata di mana. Jadi kalau tanya di mana Allah, ya wallahu alam. Di mana Allah? Enggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena penyematan kata di mana udah enggak pantas di Allah. Penyematan di mana itu hanya pantas kepada makhluknya, tidak pantas untuk Allah. Jazakallah Bunda. Jazakallah. Penyematan kata di mana itu udah enggak pantas kepada Allah. Bagaimana kita akan mengatakan kata di mana kepada zat yang menentukan setiap makhluknya untuk di mana, sedangkan dia Maha Kuasa, terbebas daripada kata di mana? Itu pemahaman Islam. Jadi kalau kita berbicara daripada pemahaman Kumaila tadi ya, pemahaman tentang dewa ini ada di langit, dewa ini ada di langit, ini ada di langit, ini ada di langit, dan ini ada di langit. Sedangkan dalam Islam, ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit, berpaham bahwa Allah itu yu'ala alaih, tinggi, maha tinggi doang gitu. Karena langit tempatnya tinggi, udah gitu doang, maha tinggi doang. Tidak memahami bahwa Tuhan membutuhkan langit sebagai pijakan dan tempatnya, tidak butuh. Karena arti kata butuh akan mengkikis dan menegatifkan kata kuasa, akan mengikis, akan merusak arti kata kuasa. Bagaimana kemudian kamu mengatakan maha kuasa kepada Tuhan sedangkan kamu sendiri yang membicarakan Tuhan dan mengikis kata-kata kuasa terhadap Tuhan? Itu ditolakkan dalam akal. Dan di dalam Islam konsekuensi logik dan logis itu paling tinggi sekuensinya. Oke. Terus daripada pembahasan Kumaila tadi, dia bahas masalah apa lagi? Saya lupa poin keduanya. Jadi kalau kita jujur, Tuhan yang sekarang tidak benar-benar baru, ia warisan dari banyak Tuhan. Bukan. Kita berbicara gini nih, Kumaila mengatakan gini, Tuhan yang dipahami modern sekarang, artinya dipahami di tahun 2025, dipahami oleh Kristen maka Yesus, dipahami oleh Islam maka Allah. Itu adalah warisan daripada Tuhan-Tuhan terdahulu pagan-pagan. Bukan, Islam jauh berbeda dalam membahasnya. Islam membahasnya bahwa setiap manusia
ketika memikirkan sang kausalitas, memikirkan sang kausa prima, ya, di balik manusia berpikir ke arah dasar daripada arti kata ada, maka manusia akan memikirkan dari mana segala yang ada. Maka dia akan berpikir ini punya batas, di mana batasnya tak berbatas. Maka setiap makhluk itu berbatas daripada kelahiran dan kematian. Maka pasti ada sesuatu yang tak berbatas daripada kelahiran dan kematian. Siapa caraku tangting tadi? Ya, berpaham kepada sesuatu yang tak berbatas. Ketika manusia berpaham, disitulah dia akan mengatakan ini Tuhan. Oke. Ketika kemudian sudah manusia berpaham kepada Tuhan, maka manusia berpaham ketika salah dan cacat logikanya kepada sesuatu yang ada. Mereka berpaham sesuatu yang ada itu harus terlihat. Hingga kemudian mereka apa? Berspekulasi. Apa itu spekulasi? Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Kayaknya gini, kayaknya gitu. Apa itu kayaknya gini, kayaknya gitu? Buat berhala ini Tuhan, kayaknya gini dong Tuhan. Berkayak-kayaknya. Oke. Oh ini Tuhan buat api, misalnya Majusi. Oh ini Tuhan gitu. Oh dalam pemahaman Yunani ya, Zeus. Wah ada Tuhan di bukit Apollo bersemayam ya kan. Namanya ini. Oh ini gitu. Oh ini Tuhan gitu. Karena apa? Otaknya mereka telah tersesatkan. Yang namanya Tuhan, yang namanya ada terlihat. Saat itu sesat. Maka paling kurang agar manusia tidak sesat, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Yaitu mengirimkan informasi. Maka disitulah manusia butuhnya informasi tentang Tuhan agar terbebas daripada cacat logika terhadap berpikir tentang Tuhan. Bikin bambu bilang Tuhan, bikin palang salib bilang Tuhan, bikin patung bilang Tuhan, bikin ini bilang Tuhan, bikin itu bilang Tuhan. Gue bukan gitu, gue bukan gitu. Ya udah ini informasinya. Maka didatangkan oleh Tuhan, yaitu perantara penyampaian terhadap dirinya, informasi tentang dirinya. Saat kemudian manusia yang ditakuti daripada akan menyelewengkan arti dan esensi dasar daripada kata Tuhan, maka dititipkan yang namanya informasi melalui para rasul. Pertanyaan saya kepada penonton yang ada di TikTok. Pertanyaan saya kepada yang ada di TikTok. Lalu ketika para rasul datang memberitahukan Tuhan yang benar, kenapa ada penolakan? Kenapa ada penolakan daripada orang yang telah menyembah berhala? Kenapa ditolak? Padahal ini infonya benar. Jadi kan manusia tadi serampangan nih. Oh Tuhan bikin patung, ini Tuhan. Oh bikin api, oh ini Tuhan. Oh lihat matahari nyembah, oh ini Tuhan. Lihat bulan, oh ini Tuhan. Akhirnya mereka serampangan dalam meneliti dan mendefinisikan kata Tuhan. Datanglah rasul menjadi perantara daripada Allah, ngasih tahu nih tolong ke manusia, aku nggak kayak gitu, aku kayak gini. Tapi kenapa ditolak? Coba dipikirkan teman-teman. Coba teman-teman, kira-kira gimana? Saya lagi buka ayat Al-Quran ya, sabar ya. Jawabannya ada gengsi, bukan gengsi. Apaan gengsi bang? Masa gengsi jawabannya? Karena tidak ada wujudnya. Agak masuk. Masuk. Gengsi ini kagak ada ya, apaan gengsi? Karena tidak ada wujudnya, benar. Karena rentanitas lebih tepatnya. Apa rentanitas? Coba sama-sama ya kita buka dan kita melihat. Referensinya di Al-Baqarah, ini informasi daripada Allah, Al-Baqarah 91.
Apa yang dikatakan dalam Al-Baqarah ayat 91? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yaghfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Apa yang mereka katakan? Apa yang Allah informasikan? Kenapa mereka rentan menolak? Kata Allah itu gini. Siapapun, kata Allah, yang dikatakan kepada mereka, apakah kamu beriman terhadap informasi yang diberikan oleh Allah? Ya, kami beriman kepada apa yang telah turun kepada kami ataupun informasi yang telah ada pada kami, dan kami menolak segala sesuatu yang ada setelah kami. Paham maksudnya? Paham maksudnya kata-katanya? Paham maksudnya kata-kata apa informasi daripada Allah? Siapapun yang kemudian ya, ketika siapapun halo teman PK adu. Woi, teman PK adu guys. Wah, masih aja nih anak. Gua nggak kasih peluru empor lu nanti loh. Temen PKado guys. Nggak sadar nih dari dulu mainnya. Ini jahat nih guys. Ini jahat dia nih. Dia jahat. Dia dulu main PUBG sama aku, PUBG sama aku, main Mobile Legends sama aku. Nikah sama orang. Wah, jahat emang deh. Jahat. Pecah piring. Ya, semoga lu cepat dapat momongan ya, men. Ya. Nah, kita lanjut. Lanjut dulu. Ye. Dah, sampai mana tadi? Gue ke trigger. Sampai mana tadi Bang Jombi? Sampai mana? Kata Allah itu bagaimana? Ketika kemudian datang pemberitahuan daripada Tuhan, di balik liarnya manusia berpikir tentang Tuhan, mereka tuh nah kan iya mak. Ya ampun ke trigger. Tidak menerima ajaran setelahnya. Benar Pak Wedis. Benar. Oke. Di mana mereka itu telah gabrul memahami pemahaman nenek moyangnya. Ada pencipta langit dan bumi. Apa? Patung itu. Ada pencipta langit dan bumi. Apa? Api itu. Ada pencipta langit dan bumi. Apa? Matahari itu. Ada pencipta langit dan bumi. Apa? Itu manusia itu. Ketika mereka itu sudah terbiasa dan percaya secara iman yang disampaikan, sekalipun otak mereka tidak bisa memahami hal tersebut, lalu kemudian ada pemberitahuan kepada Tuhan, ya ini Tuhan daripada para rasul. Nggak masuk otak mereka. Bagaimana kamu akan percaya? Bagaimana kami akan percaya omonganmu? Sedangkan nenek-nenek moyang kami, informasi terhadap Tuhannya udah kami terima dari masa kecil, masa cucu, masa semuanya, masa-masa. Kami udah beriman seperti ini. Datang kamu ingin mengubah, mengatakan Tuhan itu ada tapi nggak usah buat patung. Nggak percaya gue. Karena rentanitas manusia tadi. Emak gue udah percaya, nek gue udah percaya, eyang gue udah percaya, opung gue udah percaya gini. Lu mau bilang Tuhan kayak gini, gue kagak percaya. Gue udah duluan percaya bahwa Tuhan itu patung, bahwa Tuhan itu api, bahwa Tuhan itu matahari, bahwa Tuhan itu. Akhirnya kami beriman terhadap informasi terhadap kami. Tapi kami tidak beriman apa yang datang setelah kami. Sehingga para rasul itu ditolak. Akan tetapi Allah memakluminya, yaitu dengan terus mendatangkan rasul. Datang satu rasul dibantah, datang lagi. Karena Allah tahu. Ya udah Bani Israel, lu bebal kan? Ya udah selesai. Lu lihat aja, gue sempurnain agama ini yang diimani oleh seluruh bumi, tapi nggak dari elu. Dari mana? Dari bangsa Arab. Tuap. Allah mantapkan. Maka di saat itu manusia dari Al-Baqarah sampai An-Nas, dari kebinatangan hingga jadi manusia akhirnya menghilangkan penyembahan terhadap segala sesuatu yang tak layak disebut Tuhan. Ya. Jadi itulah di dalam Islam. Jadi kenapa Islam ini menjadi dominan kepada ajaran yang benar? Karena kita punya logika. Kalau nggak masuk logika maka salah, kalau masuk logika maka benar. Itu doang. Jadi penentuannya bukan karena Al-Quran ini tulisan diklaim sebagai firman Tuhan, bukan. Kalau Al-Quran ini berbicara aneh, ya kami nggak akan percaya. Misalnya Al-Quran ini ngomong Tuhan apa kambing, nggak akan. Nggak ada yang mau beragama Islam. Nabi Muhammad memerintahkan menyembah dirinya, kami tidak akan mau.
Karena kami punya konsekuensi logik bahwa yang ada di muka bumi ini adalah mediasi, menjadi media terhadap paham keberadaan Tuhan, bukan menjadi Tuhan itu sendiri. Itulah Islam. Ketika menobatkan akal ke konsekuensi tertinggi gitu. Ya. Jadi berakal dulu apa beriman? Berakal dulu baru beriman. Karena kalau udah sempurna akalmu, kamu akan menemukan iman yang benar. Oten membangun budayanya sendiri, jadi suka dia aja menafsirkan, bukan berdasarkan kitab Injil. Oke. Apalagi? Ya. Gimana teman-teman tanggapan hari ini? Materinya berat atau enak atau gimana? Materi hari ini gimana? Berat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hairunisaka, iya. Pakai otak atau akal, ya. Benar. Gimana? Materi hari ini berat apa gimana? Gimana kira-kira materi hari ini, guys? Terasa berat? Yang di YouTube apa kabar ini yang di YouTube? Ini materinya berat, enak apa gimana nih? Mantap materinya, nggak berat kan? Oke. Mantap materinya, bagus. Islam melihat esensi yang tak terbatas untuk mengenal Allah, benar. Oke kok, apanya? Oke kok. Oh oke, aman ya. Karena berat, karena kita tadi harus jadi ateis dulu, baru kemudian menemukan kebenaran. Ya. Maka konsekuensi logiknya ketika manusia serampangan dalam hal menebak Tuhan. Tuhan adalah dewa inilah, Tuhan adalah dewa itulah, bikin patung lah, bikin ini, bikin itulah. Allah datangkan Rasulnya sebagai wujud info. Tapi rentanitas akan ditolak Rasul tersebut karena apa? Rentanitas mereka. Mereka percaya moyangnya, opungnya, neneknya, siapapun telah menyembah hal tersebut. Lalu bagaimana kami akan menyembah apa yang kalian imani? Wahai Rasul, kalian yang mengaku dirinya utusan Tuhan, ha? Kalian bilang Tuhan itu tak terlihat. Woi, gak usah bohong. Opung gua, emak gua, nenek gua, ya ato gua udah duluan menyembah ini, gak usah lu ubah-ubah ajaran gua gitu. Rentanitasnya seperti itu. Hingga kemudian mereka menolak kebenaran daripada para rasul. Makanya dalam Al-Quran menjelaskan Bani Israel itu menolak, pertama kalau mereka tidak bisa mendustakan, kedua mereka akan memfitnah. Maka jangan heran di dalam kitab mereka rasul kita difitnah. Nabi Daud ngintip orang mandi, Nabi Daud ya mau nikahi istrinya, itu maharnya 100 kulit khatan. Aduh, jahat banget. Terus Nabi Lot berzina dengan kedua anaknya, sakit banget. Terus Nabi Ismail diusir oleh bapaknya sendiri. Wah, difitnah Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ismail. Jadi ada yang salah di Al-Quran? Tidak ada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa mereka kemudian akan memfitnah. Maka aku datangkan Rasulullah memberitahukan info bahwa itu tidak benar. Itu hanyalah fitnah dari mulut keji mereka. Maka datanglah Al-Quran. Oke? Itu hubungan antara Islam dengan segala agama. Sekarang gini, ketika udah paham Tuhan yang benar adalah Allah, lalu ibadah. Sekarang orang yang menyembah api, ada yang menyembah api entah gimana. Penyembahan bisa serampangan nggak teman-teman? Kita lihat penyembahan Majusi, penyembahan Nasrani, penyembahan Yahudi, penyembahan dewa matahari, penyembahan dewa bulan, penyembahan ini, penyembahan itu, semua berbeda-beda. Ya, ada yang mereka misalnya kayak pagan Quraisy yang menyembah Lata Uzza di setiap hari perayaan Marjan namanya, di mana mereka memotong kambing dan memandikan darah kambing kepada Tuhan mereka karena mereka tahu sang dewa membutuhkan itu. Lalu ada yang membuat ini, membuat itu dan kemudian menuhankan. Ada yang mensujuti, ada yang kemudian menumbalkan bahkan anaknya sendiri. Ada teman-teman yang menumbalkan anaknya sendiri. Ya, belum lagi pemahaman kepala banteng, kepala ini, kepala apa itu? Kepala kerbau dikasih ke laut, ada. Sang dewa laut membutuhkan, semua ada. Lalu Islam memantapkan ibadah dengan sistemasi ibadah yang kalian tidak serampangan. Sekarang gini, coba kita lihat. Kalau di dalam Islam Allah langsung mantapkan. Kalau seandainya nggak ada sholat, apa yang terjadi? Ya orang hari ini mungkin akan bikin pohon, mereka sujudi pohon, mereka bilang itu Allah. Mungkin mereka akan duduk di atas kursi seperti ini, Allah, 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 Allah. Bisa cara ibadah mereka. Ada yang beribadah nanti bikin gumpalan ini, bikin gumpalan kertas, oh ini Allah sujudin. Ada. Jadi ibadahnya akan serampangan. Ibadahnya akan suka-suka mereka mengibadah kepada Allah. Allah nggak mau. Biar seragam Allah mantapkan. Cara beribadah kepadaku, ini caranya. Apa? Sholat.
Jadi hingga kemudian kalau ada orang yang beribadah kepada Allah di luar yang namanya sholat, ya berarti bukan Islam. Maka Islam mantap dengan konsekuensi dan kedisiplinannya. Mantap SOP-nya. Jadi Tuhan bilang gini, aku Tuhan ya, oke ya Allah. Oke aku nyembah kamu ya. Gimana lu sembah gue? Ya gue mau bikin pohon. Pohon itu gue lukis Allah, gue sembah. Enggak, sholat lu. Lu mau nyembah gimana? Gue mau nyembah ya bikin api, gue bilang itu Islam, ya. Ya gue mau bikin api, lu gue bilang itu Allah, gue puji sambil gue kelilin Allah. Enggak, sholat lu. Oh iya. Apa namanya itu gimana? Apa itu? Sekalian kasih surah dan hadisnya panjang. Kalau saya mau bahas, ini ekstraksi daripada ilmu tauhid yang diambil daripada hadis dan Al-Quran. Kalau mau buka dalil mabuk nanti. Panjang lah. Dah. Dimana ya harus diyakini bahwa ulama tauhid itu mengumpulkan segala hadis-hadis seputar tauhid gitu ya. Oke. Dimana gini aja, satu aja ya. Waja'a malaikatu wa rabbus safan safa. Allah menjelaskan tentang kedisiplinan, bahwa datanglah malaikat dan Allah Subhanahu wa taala secara bersaf-saf. Arti bersaf-saf itu dikinayahkan, diseolah-olahkan bahwa Islam ini rapi, disiplin, lengkap, SOP gitu. Ya, itu dalam An-Naba ya. Oke. Jadi mau dibilang bahwa Assalamualaikum, Gure Karawang hadir beres, tepuk tangan. Tak hadir karatuk but hari. Enggak ada hotel yang berani naik di Rumah Daman. Oh, kupelintir otaknya kalau berani naik di sini. Kupelintir otaknya kalau berani naik di sini. Paling kurang ateis. Dah. Begitu kemudian ya dinobatkan. Oh gini, gua mau ibadah. Gimana ibadahnya? Oh bikin api, gua keliling enggak bisa. Ibadah lu sholat. Akhirnya kita seragam. SOP-nya jelas. SOP-nya cara berlaku dengan makhluk, SOP cara beribadah semuanya jelas. Apa S? Lagi mau beli S bang, Al-Zidain. Mantap Bang Daman. Iya luar biasa, alhamdulillah ya, semua dari Allah ya teman-teman ya. Mantap Bang Nofri number 1 yang ada di YouTube, jazakallah. Udah jadi moderator belum? Kasih moderator dulu dia di YouTube ya. Nah, oke teman-teman, gitu dia penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya bahwa ketika manusia berpikir secara liar terhadap Tuhan, Allah datangkan Rasulnya agar mereka keluar daripada liarnya mereka dalam menebak Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka sudah termakan pemahaman mereka. Ya, apa termakan pemahaman nenek moyang mereka? Pemahaman daripada robi-robi mereka, pemahaman daripada guru-guru mereka, pemahaman daripada eyang mereka, pemahaman daripada atu mereka, sehingga mereka tidak mau keluar daripada hal tersebut. Padahal Al-Quran mengangkat manusia daripada Al-Baqarah kepada An-Nas, daripada kebinatangan untuk menjadi manusia. Mampir di room Ustadz Yusuf bang, rame banget antar Kristen cakar-cakaran. Loh, nggak apa-apa. Kalau mau ilmu mampir di sini. Kalau mau lihat ribut-ribut antara itu boleh, silakan. Yang suka debat di sana, yang suka ilmu di sini, oke? Tanggal 13 September tanggal ketemu. Insyaallah. Wah, antak lah kalau catat bertuh apa ya? Wah. Nyok bertuh apa ya? Ya. Gini nih, teman-teman, apa Indonesia ini suka dengan keributan. Kenapa debat lintas agama jadi rame daripada akademisi pembahasan ilmu? Ya karena Indonesia suka keributan gitu. Tapi ambillah satu waktu di mana kalian tuh menuntut ilmu dan kalian suka dengan ilmu Allah. Itu doang. Nah, oh lagi pengen nonton debat, gas, ya mantap. Oh lagi pengen cari ilmu, oh Bang Daman live nonton. Itu ilmu isinya. Pada intinya mereka tidak mau melepaskan doktrin nenek moyang mereka sejenak untuk mencari kebenaran. Benar bang, benar sekali. Benar sekali. Oke. Kita lanjut lagi apa itu? Reaksinya lagi ya. Kita lihat dia berspekulasi apa lagi. Iya. Live terus bang, aku suka banget, hebat bang. Oke, siap Bang Al-Zidain. Yang paling penting doakannya saya sehat selalu ya. Ini berarti Tuhan hanyalah produk budaya. Ya bisa jadi tidak sesederhana itu, tapi fakta yang kita tahu Tuhan selalu berbicara dengan bahasa zaman dan budaya tempat mereka lahir.
Di masyarakat agraris, Tuhan digambarkan mengatur hujan, panen, dan musim. Di masyarakat yang sering berperang, Tuhan digambarkan suka bala tentara dan api neraka. Di dunia modern yang demokratis, Tuhan mulai digambarkan adil, penuh kasih, pengampun, dan pro-egaliter gitu. Kita membentuk konsep Tuhan seperti kita membentuk konsep raja. Ketika sistem politik berubah, citra Tuhan ikut bergeser. Dulu Tuhan mudah marah, suka memberi azab, dan pencemburu gitu, tidak boleh disekutukan. Dulu Tuhan menuntut terjadinya perang suci. Sekarang katanya Tuhan itu mengasihi semua makhluk alam semesta gitu, dan maha pengampun. Ketika sifat Tuhan berubah, sebenarnya apakah sifat Tuhan itu berubah atau pemeluknya yang... Oke, kita kritisi lagi. Saya paham satir daripada Kumaila, satirnya itu masuk kepada agak-agak kekristenan ya teman-teman ya. Gini, coba kalian buka di Perjanjian Lama ya. Elohim itu setiap narasinya itu mengerikan. Ya, apa misalnya? Bani Amalek, kalian tahu Bani Amalek? Di mana ada ayat, tumpaslah Bani Amalek, jangan ada yang tersisa daripada mereka, baik daripada binatang ternaknya, anak-anak yang sedang menyusui, tumpaslah yang ada pada mereka. Itu sampai ke situ. Identik dengan menyuruh berperang. Ya, identik dengan menyuruh berperang. Dan digambarkan di era modern Tuhan penuh kasih. Maksudnya apa? Di era orang mengimani Yesus, yang penuh kasih, kasihanilah musuhmu, tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Menunjukkan apa? Pertaubatan Tuhan daripada Perjanjian Lama. Kan lucu dan aneh ya. Tuhan taubat guys. Tapi di dalam Islam, Tuhan itu menjawab semua tantangan zaman. Tidak ada yang pernah memerintahkan untuk perang. Tapi ada bang di Al-Quran, perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ayat tersebut berbicara tentang konteks Al-Qatil. Qatil itu apa? Saling perang. Sekarang gini, perang Badar. Berapa jumlah tentara yang ada di dalam perang Badar? 300. Berapa jumlah tentara musuh? 1000-an. Pertanyaan saya, ini perintah Allah memerangi atau perintah Allah bertahan seadanya? Coba dipikirkan. Ini perintah Allah nyuruh perang dalam perang Badar. Oh, perangi mereka. Atau bertahan seadanya. Gimana teman-teman? Coba pikirin. Ini ada Anda ingin RT 3 mau nyerang RT 4. Anda cuma punya anggota 4 orang. Anak RT 3 punya orang 30. Gila gak kalian 4 orang lawan 30? Meninggal kalian. Mikir lagi. Menunjukkan apa? Kalau mereka nyerang, ya udahlah bertahanlah daripada kampung aku direbut, kan gitu ya. Nah begitu juga dalam perang Badar. Ketika kemudian mereka diperangi, Allah bilang ya udah perang dengan mereka. Tapi kami 300, ya Allah akan menyelamatkan. Yansurullah yansurukum. Itu. Menunjukkan apa? Apa yang salah daripada Allah bilang bahwa mereka jangankan memfitnah Rasul, memfitnah Tuhan. Bahwa Tuhan yang memerintahkan mereka untuk berperang. Bahwa Tuhan yang memerintahkan adanya genosida daripada Bani Amalek. Oh, nggak ada. Coba lihat di Al-Quran. Mau daripada era Nabi Ibrahim, mau sampai era Nabi Muhammad, tidak ada yang namanya Tuhan itu menyuruh membantai, nggak ada. Tidak ada maha suci Allah dengan maha benar Allah dengan segala maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oh, tidak pernah ada yang sama seperti dituduhkan di dalam Perjanjian Lama terhadap Tuhan, menyuruh untuk kemudian menumpas, nggak ada. Sehingga Tuhan bertaubat dalam Perjanjian Baru menjadi Tuhan yang baik. Kan lucu ya. Menunjukkan apa? Seharusnya otak manusia itu mencerna. Kenapa aku beriman kepada Tuhan yang bertaubat yang sama sepertiku? Dulunya dia jahat, sekarang dia baik. Kan lucu ya teman-teman ya. Paham? Nah, sekarang di era sekarang sifat Tuhan rentan daripada meyakini. Ini kesalahan dan cacat berpikir daripada Kumaila ketika dia membaca literasi daripada agama monoteis Yahudi, Kristen, dan dia tidak melihat maksud daripada Al-Quran. Maksud daripada Al-Quran ya dari dulu Allah tidak berubah. Di mana saat adanya azab dan adanya neraka itu terjadi karena apa? Ya karena pilihan kita sendiri. Allah bilang, bukankah benar wahai manusia engkau yang berjanji dan mengambil sumpah kepadaku di alam ruh dan mengatakan akulah Tuhannya? Benar ya Allah. Oke.
Apa yang dikatakan di alam ruh? Benarkah aku ini Tuhan? Iya ya Allah, Engkau Tuhan, dan nanti kami hidup akan menyembahmu. Oke kalau gitu. Lalu kemudian di muka bumi ini Allah memberikan hak pilih ataupun yang namanya free will, hak bebas. Falaisa majbura wala ikhtiyara walaisa kullan yafalu ikhtiyara. Makhluk yang diciptakan Tuhan bukanlah makhluk yang majbur. Apa itu majbur? Bonekanya Tuhan yang bebas digerakkan Tuhan, tapi memiliki ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Yaitu sifat pilih antara iya dan tidak, meninggalkan atau meninggalkan atau mengerjakan. Itu hak pilih dan kebebasan daripada manusia, mengambil buruk dan baik, mengerjakan atau meninggalkan. Itu hak bebas daripada manusia. Sekarang coba jawab teman-teman. Ketika Allah menciptakan neraka, apakah Allah gemar mengazab? Bodohnya kita saat itu bang. Enggak bodohnya orang, bukan bodoh saat itu, kita yang memilih sendiri untuk hidup nih. Nih dibilang, bodohnya kita saat itu bang, sudah enak di alam ruh malah mau jadi manusia. Nah, yang mau kita tanyakan, ketika ada konsekuensi ya, patnya apa di Aceh alun di Bogor sementara. Oke. Coba jawab. Ketika Allah menyediakan neraka dan segala siksaan, apakah Allah itu maha siksa? Maha murka? Katanya Tuhan memberikan kita hak pilih. Enggak, apa alasannya enggak nih? Mae gue jawab enggak. Apa alasannya enggak? Nah, gini, Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, tapi Allah tidak berjanji untuk mengazab. Paham maksud saya? Allah ciptain surga dan ciptain neraka. Allah ciptain kita hak bebas pilih. Allah ciptakan SOP-nya. Allah ciptakan ini surga, cara dapatinnya, ini syaratnya. Follow host, jangan lupa tetep layar, misalnya kan. Follow host, jangan lupa tetep layar, ya, jangan lupa dibagikan, share and subscribe gitu. Syarat masuk surga. Ya. Syarat masuk neraka, enggak subscribe, enggak bagikan, ya. Terus enggak tetep layar misalnya. Ini syarat. Kita bebas nih memilih syarat mana yang mau kita ambil. Begitu juga saat Allah menciptakan takdir. Ini baiknya, ini perintahnya, dan ini larangannya. Pertanyaan saya, ketika kalian berhadapan dengan satu case, yaitu berzina, pertanyaan saya, kalian bebas nggak untuk memilih berzina ataupun tidak? Benar nggak? Coba dijawab. Ketika Anda berhadapan dengan satu case maksiat, berzina, mencuri, ataupun apapun, ketika menghadapi hal tersebut, kalian bebas nggak untuk tidak berzina? Atau melakukan zina? Bebas nggak? Mau berzina ya tinggal zina aja, mau tidak ya tinggal pergi. Bebas nggak? Atau kalian jadi robot, aku harus berzina nggak? Bebas kan? Bebas kan? Ya. Lalu saat kalian memilih untuk berzina di mana Allah telah melarang, siapa yang memilih neraka? Allah yang memasukkan kalian neraka atau kalian yang mau neraka? Dengan bebasnya Anda bisa meninggalkan zina. Dengan bebasnya Anda bisa melakukan zina. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan haram berzina, kuazab kau kalau berzina. Neraka ada, surga ada. Yang memilih neraka itu sendiri siapa? Siapa yang memilih? Apakah Allah yang menakdirkan kamu neraka atau kamu yang pilih? Kita lawong, kita yang memilih, benar. Pilihan sendiri kan? Jadi neraka itu apakah Allah maha azab? Tidak, kamu yang pengen azab. Allah cuma nyiptain, Allah ciptain gini, neraka nih. Allah ciptain nih, surga nih, ya udah kelar. Syarat masuk surga ini, subscribe, like, komen, titipkan komentar. Gitu kan? Oke. Konsep surga nih, konsep neraka nih. Enggak follow, enggak subscribe, enggak tetep layar, ya. Enggak bagikan, enggak share, enggak posting ulang. Kalian pilih nih, itu kalian. Jadi Allah mau bilang, aku ini maha pengampun. Enggak ada. Jadi ibaratnya gini, kalian tidak menyembahku pun aku tetap Tuhan. Kalian menyembahku pun aku tetap Tuhan. Apapun yang kalian lakukan aku tetap Tuhan.
Nggak ada yang setara denganku. Kalian tidak menyembah, aku tetap Tuhan. Kalian semua menyembah, aku tetap Tuhan. Nggak naik, nggak turun. Oke? Oke. Sekarang gini. Allah menciptakan SOP tadi. Apa SOP? Jangan berzina. Kalian memilih berzina, ya kalian memilih untuk diazab. Allah menciptakan sholat, ditinggal sholat. Kalian tinggalin. Siapa yang memilih? Kalian. Jadi orang kita yang memilih setiap kesalahan, kita juga yang memilih setiap kebenaran, menunjukkan apa? Kita sendiri yang memilih neraka. Nah, itu konsep di dalam Islam. Ketika yang diceritakan oleh Kumaila bahwa Tuhan mengazab, Tuhan itu maha murka, Tuhan gini, Tuhan gitu, Tuhan gini, Tuhan gitu. Ya udah. Kalian yang milih. Itu Tuhan yang selain Allah. Tuhan yang selain Allah benar. Kita lihat dalam perjanjian lama, tumpaslah Bani Amalek memerintahkan dalam kekejamannya ya, untuk kemudian Tuhan itu menyuruh untuk perang, menggenosidakan hambanya gitu kan. Enggak dipahami oleh Islam bahwa Tuhan itu maha murka. Bahkan di dalam Islam aja tidak mengenal yang namanya konsep keselamatan. Di dalam Islam saja tidak mengenal yang namanya konsep keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan itu dibangun karena adanya mara bahaya. Paham? Keselamatan itu dibangun karena adanya mara bahaya. Aduh guys, aku dapat report gara-gara ngerokok tadi. Oke, ini kita buktiin. Kalau lagi pengajian rasa pengen taubat, pas pulang rasa pengen taubatnya hilang, gimana tuh bang? Udah bener bang. Nggak tahu. Setiap orang kayak gitu. Setiap orang kayak gitu. Nah, kebetulan saya udah dapat peringatan, ntar lagi kita tutup ya. Jadi apa yang dituduhkan oleh Kumaila, kalau itu juga masuk Allah Ta'ala, itu nggak masuk. Dimana Allah Ta'ala aja tidak memberikan kita konsep keselamatan, memberikan kita konsep maghfirah. Karena keselamatan itu terbangun daripada adanya mara bahaya. Contoh, selamat dari banjir ya karena bahaya banjir. Selamat dari kebakaran ya karena bahaya kebakaran. Allah itu maha kasih, maha sayang. Tidak mungkin dia itu membawa maha murka. Oke? Jadi yang meminta murka adalah diri kita sendiri, yang terjerumus dalam murka adalah diri kita sendiri. Artinya, sekarang ada surga ada neraka, di sini ada jalan tengah, kalian bebas mau lompat ke surga, mau lompat ke neraka, bebas. Tapi ketika Anda lompat ke neraka itu pilihan kalian. Kalian ingin bisa lompat ke surga itu pilihan kalian, tinggal lompat saja. Jelas? Makanya dalam Islam mengajarkan sholat 5 waktu dan kemudian bertobat. Emang yakin kamu gak berbuat dosa disengaja ataupun enggak? Setiap manusia melakukan dosa. Setiap manusia melakukan kesalahan, tapi dalam Islam mengenal maghfirah, pintu keampunan di mana Allah menyediakan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an nih, aku kasih tahu. Bagaimana di dalam Islam itu tidak ada yang namanya konsep keselamatan. Yang namanya selamat itu selamat dari bahaya. Arti selamat dari bahaya, apakah Tuhan kita meyakini adalah bahaya untuk kita sehingga kita butuh keselamatan daripada bahaya tersebut? Tidak. Islam tidak meyakini itu. Karena Islam meyakini bahwa kita boleh merujuk daripada ayat Al-Ahzab 35, kita boleh buka di situ. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidati waz zakirin Allahu katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah apa? Kepada setiap golongan daripada orang muslim, mukmin dan mukminat, qanitin dan qanitat, shadiqin dan shadiqah dan apapun golongan yang ada dalam muslim, apa kata Allah? Untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Menyiapkan, tahu enggak? Bukan memberikan, menyiapkan. Arti menyiapkan tahu enggak, Pak? Disuguhkan. Kalau diberikan makanan, kita minta kasih makanan, bisa jadi dikasih, bisa jadi tidak. Ini menyiapkan. Ampunan itu tersedia, tinggal comot, ambil, selesai ampunan tersebut. Jadi nggak ada Allah Ta'ala itu maha siksa sehingga kita butuh keselamatan. No. Dalam Islam tidak mengenal keselamatan. Islam mengenal maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan yang telah disediakan, tinggal ambil, selesai.
Bukan diberikan, karena diberikan ya Allah ampuni aku, ya bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak. Enggak, Allah bilang maghfirahnya udah disediain, ambil, selesai. Ibaratnya makanan yang udah sediakan di atas meja. Mau kerupuk kulit, siram kuah udah ada tuh, semuanya udah ada, tinggal ambil, selesai. Itulah Islam. Tidak mengenal yang namanya konsep keselamatan, tapi mengenal Tuhan itu maha kasih sayang dengan menyediakan keampunan. Karena kita sadar setiap harinya akan melakukan kesalahan, setiap harinya akan melakukan dosa. Maka setiap melakukan dosa minta ampun. Maka setiap minta ampun, Allah ampuni. Mantap ureannya. Urea pupuk, Bang. Itu pupuk lah, pupuk urea. Wah, bunda aku belum tidur, Bunda Firly. Bunda harus 10:30, Bun. Wah, bunda aku belum tidur, guys. Gitu. Nah, mantap ureannya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya sampaikan adalah segala penjelasan di dalam ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid, tanpa ulama tauhid, saya tidak punya narasi yang seperti ini, teman-teman. Tepuk tangan buat hamba-hamba Allah yang luar biasa pemikirannya. Nah. Oke. Itu dia teman-teman ya. Oke, kayaknya udah selesai ya. Kita tutup yang di YouTube dulu. Bentar lagi cabut yang mau sahur. Oke, ini kita tutup, Bunda. Saya mau tutup yang di YouTube dulu. Semua yang di YouTube, bentar ya. Ini saya tutup YouTube, baru kita di sini di TikTok. Oke. Buat kalian semua yang ada di YouTube, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman, semoga ilmunya menjadi manfaat. Untuk kali ini terima kasih banyak. Ada tercapai 1000 penayangan, mantap, luar biasa. Oke, jazakallah, selamat beristirahat. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat yang di YouTube. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.